Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nur Toriko, mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada yang pada tahun 2021 ini mengikuti kegiatan KKN PPM UGM periode kedua. Alasan mengapa saya tertarik mengangkat kearifan lokal karena menurut Undang-Undang sendiri nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal menjadi penting dan bermanfaat hanya ketika masyarakat lokal yang mewarisi sistem pengetahuan itu mau menerima dan mengklaim hal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dengan cara mewarisi pengetahuan secara turun-menurun, kearifan lokal dapat disebut sebagai jiwa dari budaya lokal. Selain itu, kearifan lokal juga memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya sebagai petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan, untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, untuk pengembangan sumber daya manusia, juga untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Alasan lain mengapa saya tertarik mengangkat kearifan lokal adalah karena sulitnya atau masih sedikitnya informasi mengenai kearifan lokal dan kebudayaan di Desa Balong, Giri Subu. Kita mulai dari Gunung Api Purba Batur. Dinamakan Gunung Api karena konon katanya dahulu Gunung Api Purba Batur ini adalah Gunung Merapi yang aktif, namun sekarang sudah tidak aktif lagi. Kata purba dalam nama Gunung Api Purba Batur dikarenakan batu-batu yang ada di Gunung Api Purba Batur itu seperti batu-batu purba, dan setelah diteliti ternyata memang batu-batu di Gunung Api Purba Batur memiliki ciri khas dan berbeda dengan batu-batu di sekitarnya. Lalu kata batur sendiri itu berarti kawan atau teman, dan menurut informasi dari Pokdarwis Watulumbung, suatu tempat wisata itu tidak bisa sembarangan diberi nama, tidak bisa namanya menjadi Gunung Api Purba Teman, begitu, sehingga jajaran pemerintahan Desa Balong mencari dan juga memberikan nama yang pas, yaitu Gunung Api Purba Batur. Gunung Api Purba Batur ini sering dijadikan tempat untuk mendaki, dan menurut informasi dari Pokdarwis Watulumbung, di atas atau di puncak gunung terdapat sumur yang tidak pernah surut. Ada hamparan sawah tada hujan, ada pula mercusuar, dan ternyata di puncak Gunung Api Purba Batur itu sangatlah luas, bahkan menurut Pokdarwis Watulumbung bisa dijadikan lapangan terbang. Di wilayah Gunung Api Purba Batur ada berbagai macam kenteng. Kenteng itu berupa batu berlubang tapi ada airnya. Dan ternyata itu harus hati-hati teman-teman. Jadi jangan sampai mandi, dibawa pergi, atau bahkan menyiram di tempat menggunakan air tersebut, karena konon katanya itu bisa membahayakan nyawa dan juga keselamatan teman-teman yang akan mendaki di Gunung Api Purba Batur. Fakta menarik lainnya adalah setelah saya melihat beberapa video yang telah dikirimkan oleh Pokdarwis Watulumbung, saya mencoba memberikan saran bahwa kayaknya cocok nih Pak kalau climbing dijadikan salah satu wahana di Gunung Api Purba Batur begitu. Tetapi ternyata batu-batu di Gunung Api Purba Batur itu sangat sulit dipasang alat. Bahkan saat pembangunan jalan menuju Gunung Api Purba Batur itu menurut beliau sangat kesulitan dan juga mengalami beberapa kendala. Apalagi lokasi dari Gunung Api Purba Batur ini juga sangat sulit untuk didatangkan alat berat yang memungkinkan untuk bisa mengatasi masalah-masalah dan juga kendala-kendala tersebut. Uniknya lagi, letak Gunung Api Purba Batur tersebut dikelilingi oleh kearifan lokal yang sebagian besar telah dijadikan sebagai tempat wisata.
seperti air terjun Banyu Tibo, kemudian ada Bukit Pengilon yang sering dijadikan tempat camping, kemudian tempat syuting film. Yang baru-baru ini saya dengar informasi dari Pokdarwis Watulumbung sendiri bahwa telah dilaksanakan syuting film di Bukit Pengilon, yang artisnya saya kasih bocoran adalah Vino G. Bastian beserta sang istri. Begitu. Kemudian ada juga selain Bukit Pengilon ada Midodaren yang dipercaya sebagai tempat wanita-wanita cantik atau bidadari dahulu kalanya. Kemudian di sisi yang lain dari Gunung Api Purbabatur itu ada Pantai Watulumbung yang di dalamnya atau di wilayahnya itu banyak sekali watu-watu bersejarah. Cerita-cerita dari watu-watu di sana, ada watu Semar, watu Bebek, watu Bolong, watu Lumbung, dan sebagainya. Dan itu semua akan saya ceritakan lebih lanjut di video kali ini. Kearifan lokal yang kedua yaitu Pantai Watulumbung. Di sekitar lokasi Pantai Watulumbung ada Bukit Cemara. Di mana dari Bukit Cemara ini kita bisa melihat pemandangan dan juga keindahan Pantai Watulumbung. Dekat dengan tempat parkir Pantai Watulumbung itu bisa dilihat di lereng Gunung Batur ada sebuah rumah joglo yang dipercaya sebagai tempat kediaman Mbah Jenggot, yakni penjaga daerah Watulumbung. Dan rumah joglo itu dibangun oleh orang asing secara manual dan tidak ada jalan khusus untuk menuju ke sana begitu. Berdasarkan informasi dari Pokdarwis Watulumbung, dahulu ada pengunjung dari Kota Solo yang berani untuk mengecek dan juga mengunjungi rumah joglo tersebut, dan dikatakan bahwa rumah joglo dalam keadaan terkunci. Dan di dalamnya berisi patung-patung manusia yang berasal dari orang asing yang melakukan pembangunan rumah joglo tersebut. Yang menariknya adalah bahkan Pokdarwis atau beberapa juru kunci saja tidak berani untuk melihat langsung bagaimana kondisi maupun situasi rumah joglo itu seperti apa dan lain-lain, karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan begitu. Dan perlu diketahui juga bahwa setiap tempat wisata ataupun kearifan lokal yang ada di Desa Balong dipercaya selalu ada yang menjaga, sehingga jika ingin berkunjung, berwisata, atau penelitian disarankan didampingi oleh petugas ataupun Pokdarwis maupun juru kunci untuk bisa mewakilkan dalam meminta izin atau permisi begitu istilahnya, dan jika tidak pun niatnya harus baik. Semuanya akan baik-baik saja selama tidak membuang air kotor sembarangan, dalam artian selalu menjaga kebersihan begitu. Selain rumah joglo, juga ada lubang kotak kecil yang airnya tidak pernah habis, semacam sumur kecil yang tidak terlalu dalam, dan ini lokasinya ada di lereng jalan menuju Pantai Watulumbung. Di sumur kecil tersebut ada beberapa pantangan yang harus dijaga atau diperhatikan dalam mengambil airnya, yakni saat mengambil air harus memakai gayung yang benar-benar bersih. Dan jika sembarangan, efeknya itu akan sangat-sangat berbahaya begitu. Karena dahulu menurut Pokdarwis Watulumbung ada cerita di mana ada petani yang mempunyai ladang di sekitar sumur tersebut yang pernah mengambil air menggunakan topi karena gayungnya ketinggalan, dan hingga sekarang mengalami sakit yang susah didefinisikan dengan istilah kedokteran. Kemudian ada juga warga sekitar yang langsung mengambil air menggunakan daun jati untuk raup atau istilahnya membasuh muka, dan hingga saat ini mengalami kebutaan dan tidak bisa melihat apa-apa. Dan perasaan beliau, matanya itu tertutup oleh daun jati. Dan mitos itu juga memang sampai saat ini masih ada dan juga dipercaya oleh masyarakat Desa Balong. Menurut Bapak Kiram selaku Pokdarwis Watulumbung bahwa air sumur tersebut
bebas diambil, asal selalu permisi, walaupun permisinya hanya di dalam hati, dan juga menggunakan alat-alat yang bersih. Kita langsung turun ke Pantai Watulumbung. Nah, di pesisir Pantai Watulumbung tersebut biasa dilakukan ngalangi atau sedekah laut, yang biasa dilaksanakan setiap setelah panen atau 1 tahun sekali, dan banyak sesajen yang dikumpulkan di tepi Pantai Watulumbung. Sedekah laut di Desa Balong tidak hanya dilaksanakan di Pantai Watulumbung. Jika di Pantai Watulumbung sedekah laut dilaksanakan di pesisir pantai, berbeda lagi dengan di Pantai Nampu. Di Pantai Nampu, sedekah laut dilaksanakan di tengah laut. Dari pesisir Pantai Watulumbung, kita menuju ke tengah, sedikit ke tengah. Nah, di Pantai Watulumbung itu sudah bisa dilihat banyak sekali batu, dan batu-batu tersebut bukanlah sembarang batu. Jadi ada beberapa yang memiliki nama, cerita, bahkan sejarah dahulunya bagaimana terbentuk batu-batu tersebut. Kita mulai saja pertama dari Watu Semar atau Batu Semar. Watu Semar diartikan oleh warga setempat bahwa Semar itu berarti pengayom bagi masyarakat. Yang kedua ada Watu Tumpeng, karena jika kendurenan itu biasanya ada tumpeng, maka di sini Watu Tumpeng disimbolkan sebagai tumpeng. Yang ketiga ada Watu Lumbung. Lumbung sendiri diartikan sebagai tempat makanan. Terbukti dari daerah Watulumbung sendiri yang menjadi gudang makanan, entah itu dari hasil lautnya ataupun juga dari hasil pariwisatanya. Yang keempat ada Watu Halus. Di antara Watu Semar, Watu Tumpeng, dan juga Watulumbung ada batu atau watu halus, yakni batu yang menjadi dasar adalah batu-batu halus. Wilayah atau hubungan keempat batu tersebut, yakni Watu Semar, Watu Tumpeng, Watulumbung, dan juga Watu Halus, menurut Mbah Jenggot, istilahnya merupakan tempat kendurenan atau syukuran. Dengan tumpengnya sendiri adalah Watu Tumpeng. Selain keempat batu tadi, ada juga Watu Bolong, yang lokasinya berseberangan atau juga berhadapan dengan lokasi keempat watu yang tadi. Watu Bolong dilambangkan atau digambarkan sebagai pintu masuk menuju selasar atau aula atau tempat pertemuan. Ada juga Watu Bebek yang letaknya di sebelah Watu Bolong yang disimbolkan sebagai hiasan. Kemudian tidak jauh dari lokasi Watu Bebek ada Watu Candi yang dinamakan candi karena bentuknya yang mirip seperti candi. Watu yang terakhir yang berada di lokasi Watulumbung adalah Watu Penganten. Cerita atau sejarah dari Watu Penganten ini karena dahulunya ada sepasang penganten yang tercebur begitu, sehingga membentuk sepasang batu. Dari cerita tersebut, di Pantai Watulumbung itu hingga saat ini tidak boleh pengantin baru yang berkunjung ke Pantai Watulumbung. Dari Pantai Watulumbung juga bersebelahan langsung dengan lereng Gunung Purbabatur. Dan dari Pantai Watulumbung itu bisa disaksikan di lereng Gunung Api Purbabatur banyak sekali dihuni oleh ratusan kera. Bahkan kera-kera tersebut karena tidak ada yang mengelola akhirnya mengganggu lahan atau ladang para petani. Karena dahulunya perbatasan antara Gunung Api Purbabatur dengan Pantai Watulumbung adalah lahan atau ladang para petani, namun dipindah ke bagian utara karena adanya kera-kera tersebut. Hubungan kera-kera tadi dengan Gunung Batur, kera sejak zaman dahulu sudah ada, tapi tidak pernah ada yang menemukan bangkai kera yang mati, sehingga masyarakat Balong menyimpulkan bahwa kera lereng Gunung Api Purbabatur itu tidak pernah mati, justru malah bertambah banyak. Sebenarnya, jika ada pengelola atau kera-kera tadi dikelola dengan baik, bisa menjadi daya tarik wisata tersendiri. Menurut Bapak Kiram, dahulu kera-kera tersebut ada pawangnya, yang jika hanya dipanggil saja, kera-kera tersebut langsung kumpul semua. Bahkan, orang yang disebut pawang tadi membawa banyak sekali ratusan kera untuk mengurangi jumlah kera yang ada karena sudah sangat banyak dan ditakutkan akan berimbas dan berdampak buruk bagi para petani. Selain kera, ada juga kijang di daerah Watulumbung.
Namun, ada satu hal lagi yang belum terpecahkan dan masih menjadi masalah besar di Desa Balong, yaitu tikus. Dan sebenarnya, menurut Pak Kiram, tikus itu berasal dari laut. Tikus dari arah lautan lepas berbentuk seperti bola, dan hingga sampai ke pesisir pantai mereka menyebar. Dan musimnya itu tidak tentu, ada musim saat banyak atau datang, dan di saat musimnya tiba juga akan hilang dengan sendirinya. Tidak jauh dari lokasi pantai Watulumbung, ada yang namanya Watu Sembaton atau Sembah Batu. Yang menurut informasi dari Pokdarus Watulumbung, Watu Sembaton ini adalah watu yang paling bagus dan cantik. Dan disinyalir pernah menjadi tempat bertapanya Presiden Republik Indonesia yang pertama, yakni Insinyur Soekarno, dan mitosnya juga sebagai tempat mandi Nyi Roro Kidul. Karena ceritanya ada hubungan dekat antara Nyi Roro Kidul dengan Presiden Republik Indonesia yang pertama. Namanya tahun ini yang menemukan pertama dokter dari Sleman. Katanya ini obat darah tinggi. Ini udah habis ya gitu. Cepat sekali, orang tetangga saya itu bisanya jalan minum ini tapi rutin setiap hari. selama 3 bulan kan sembuh. Ini udah Yang ketiga, ada Bukit Pengilon. Bukit Pengilon sendiri berarti bukit kaca, karena pengilon dari kata ngilo, yang berarti kaca. Dan kata ngilo atau kaca ini diambil dari batu yang ada di Bukit Pengilon, karena saking beningnya bisa digunakan untuk mengaca atau berkaca. Di Bukit Pengilon ini sering dijadikan tempat camping. Fasilitas yang tersedia juga sudah cukup lengkap, ada toilet atau kamar mandi, ruang ganti, kemudian ada warung-warung, dan juga tentunya ada pengelola. Selain dijadikan sebagai tempat camping, di Bukit Pengilon ini juga sering dijadikan sebagai tempat syuting. Seperti baru-baru ini telah dilaksanakan syuting film Kodrat yang artisnya sendiri yaitu Vino G. Bastian beserta sang istri. Ada informasi penting mengenai teman-teman yang ingin berwisata ataupun bercamping di Bukit Pengilon, bahwa sudah ada jalur yang bisa diakses oleh kendaraan, yaitu jalur yang melewati Gunung Api Purbabatur. Bukan yang melewati Pantai Siung, karena jika teman-teman menggunakan jalur yang melewati Pantai Siung, teman-teman akan jalan dari Pantai Siung menuju Bukit Pengilon, dan itu akses jalannya juga belum memadai. Selain itu, teman-teman juga akan diminta uang transit beberapa kali oleh beberapa kelompok yang ada di sepanjang jalur tersebut. Sehingga jajaran pemerintahan Desa Balong dan juga Pokdarwis tentunya sudah memberikan jalur yang alternatif dan juga memadai kepada teman-teman yang ingin berkunjung ke Bukit Pengilon, yaitu melalui jalur Gunung Api Purbabatur. Meskipun nantinya di Google Maps teman-teman jika mencari lokasi Bukit Pengilon, teman-teman akan diarahkan ke jalur Pantai Siung, karena dari jalur Pantai Siung itu lebih dekat, tetapi dari Pantai Siung menuju Bukit Pengilon itu cukup jauh dan tidak ada akses jalan, sehingga teman-teman akan jalan kaki dari situ. Jadi solusinya, jika teman-teman mencari rute Bukit Pengilon melalui Google Maps tetapi diarahkan melalui jalur Pantai Siung, teman-teman bisa mengulangi pencarian rute, tetapi pencariannya menjadi rute Gunung Api Purbabatur. Setelah nanti teman-teman sampai di kaki Gunung Api Purbabatur, yang ada tulisannya Cagar Alam Geologi Gunung Batur. Di situ
sehingga sulit untuk diakses. Selain Midodaren tadi, dari Bukit Pengilon juga bisa melihat pemandangan langsung Banyu Tibo. Banyu Tibo ini berupa air terjun, namun hanya bisa dilihat ketika musim hujan. Jadi ketika musim kemarau, Banyu Tibo ini akan kering atau tidak ada air terjunnya. Nah, lokasi Banyu Tibo ini berada di perbatasan antara Desa Balong dengan Desa Purwodadi. Bahkan, menurut informasi dari Lurah Desa Balong, tempat wisata Banyu Tibo ini diakui oleh 2 desa, yaitu Desa Balong dan juga Desa Purwodadi. Sedangkan, satu tempat wisata itu hanya bisa 1 SK saja, sehingga Lurah Desa Balong sedang berusaha untuk musyawarah yang nantinya menempatkan tempat wisata Banyu Tibo ini di Desa Balong, tetapi ada bagi hasil antara Desa Balong dengan Desa Purwodadi. Kearifan lokal yang keempat yaitu Gedong Lengis, yang berada di Dusun Widoro, Desa Balong, Giri Subo. Di Gedong Lengis ini sering digunakan sebagai tempat bertapah, dan setiap malam Jumat Kliwon selalu ramai. Selain itu, di Gedong Lengis ini juga biasa dilaksanakan nyadran, yaitu berupa upacara adat bagi masyarakat maupun orang-orang yang memiliki nazar. Banyak orang keraton juga orang-orang dari luar kota yang datang, bahkan calon-calon pemimpin daerah pun ikut melaksanakan upacara adat nyadran tersebut. Upacara adat nyadran atau tradisi nyadran ini dilaksanakan 1 tahun sekali dan harus di hari Kamis Kliwon, bulan besar Jawa atau Zulhijjah. Di dalam bangunan Gedong Lengis isinya kayu tingkat 3, jenis kayunya adalah jati alam, di mana kayunya ini sudah berumur beratus-ratus tahun dan tanpa paku. Selain kayu, di dalamnya juga ada kain mori dengan ukuran 1 jengkal yang dibawa oleh masyarakat maupun orang-orang yang melaksanakan tradisi nyadran. Dan juga yang paling penting, di dalam bangunan Gedong Lengis ada bekas nginang Wali Songo, di mana ceritanya dahulu kala Wali Songo itu nginang di Gedong Lengis, dan jejak ludahnya ada di dalam bangunan Gedong Lengis tersebut. Dengan begitu, masyarakat yang memiliki nazar yang melakukan tradisi nyadran wajib membawa bahan untuk nginang. Jadi, jika seseorang mempunyai nazar atau berkeinginan besar untuk memiliki sesuatu atau mencapai sesuatu dan akan memotong kambing atau sapi itu dipotong di kampung halaman masing-masing, atau jika masyarakat Balong itu dipotong di rumah masing-masing. Nantinya, kepala dan kaki kambing atau sapi tersebut dibawa ke Gedong Lengis, sedangkan dagingnya yang sudah dimasak, beserta nasi, lauk pauk, sesajen, dan juga bahan-bahan untuk nginang itu digendurikan atau dikumpul menjadi satu dengan milik masyarakat lain di daerah Kauman yang lokasinya kurang lebih 100 meter dari Gedong Lengis. Adat masyarakat Balong, makanan yang sudah digendurikan itu dilempar atau saling melempar makanan. Jika tidak, akan selalu ada musibah bagi yang tidak melempar. Selanjutnya, setelah melakukan genduri, kaki dan kepala kambing atau sapi beserta membawa gambir, gamping, daun sirih, tembakau, dan juga kain mori putih sejengkal, itu dibawa ke Gedong Lengis, diletakkan di depan pintu kecil Gedong Lengis, dan diserahkan kepada juru kunci, bahkan terkadang disertai amplop untuk juru kunci secara sukarela. Itu bertanda sodakoh. Setelah itu, juru kunci akan membakar kemenyan sembari berdoa. Fakta menariknya adalah kayu dari bekas bangunan Gedong Lengis yang sudah tidak terpakai disisihkan di belakang bangunan atau di pinggir bangunan Gedong Lengis. Namun tidak ada yang berani mengambil. Bahkan pohon atau tanaman di sekitar Gedong Lengis yang merupakan makanan kambing juga tidak ada yang berani ambil, karena dahulu ada yang mencoba memanfaatkan daun atau pohon
dari tanaman di daerah Gedong Lengis sebagai pakan ternak, dan esoknya ternak tersebut langsung mati, sehingga tidak ada yang berani lagi untuk mengambilnya. Selain itu, pagar yang mengelilingi bangunan Gedong Lengis dahulunya terbuat dari kayu tanpa paku, melainkan ditali menggunakan ijuk. Setelah itu direnovasi dan dibangun pagar menggunakan tembok. Berdasarkan informasi dari Pokdaru Suatu Lumbung dan juga juru kunci dari Gedong Lengis, dahulu sebelum Gedong Lengis dilindungi bangunan kokoh yang terbuat dari tembok, pernah ada pohon besar yang tumbang dan menjatuhi bangunan Gedong Lengis yang terbuat dari kayu atau bangunan Gedong Lengis yang asli. Namun, tidak berdampak besar bagi Gedong Lengis, bahkan masih tetap utuh, walau hanya dari kayu tanpa paku tersebut. Selain tradisi nyadran, di masyarakat Desa Balong juga terkenal dengan tradisi rasul, yaitu budaya bersih desa. Dalam tradisi rasul ini, kepercayaan masyarakatnya bahwa Resan Gunung Gondrong mengatakan seandainya tidak melaksanakan bersih desa atau rasul, rumputnya tidak boleh atau tidak bisa dimakan, karena jika dijadikan pakan ternak, ternak itu akan mati. Tapi jika dilaksanakan rasul atau bersih desa, dan hasil rasulnya itu diberikan kepada ternak, tidak akan terjadi apa-apa. Yang masih menjadi misteri dan belum terungkap adalah apa dan bagaimana kaitan Gunung Gondrong dengan tradisi rasul tersebut.